Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sampai di mana Pak Gary? Terakhir itu di Al-Azim. Tadi udah disebut sama Mas Dedi, tadi setelah itu Ghafur, sifat Ghafur. Al-Ghafur ya? Ya. Iya Pak, iya Bu ya. Baik. Terus Asyakur dan seterusnya. Ya. Terkhusus untuk Al-Imam Al-Ghazali dan guru-guru kita yang mengajarkan nama-nama Allah yang indah, mari juga kita kirimkan Fatihah yang khusus untuk mereka. Ala hajniya wali Imam Al-Ghazali wali Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita sudah membahas nama Allah Al-Azim. Ya. Kalau disimpulkan sederhana, Azim itu saking besarnya karunia Allah, ilmu Allah, arasy Allah, semuanya tentang Allah, maka kita tidak sanggup untuk membayangkannya, tidak sanggup untuk memikirkannya, maka itulah yang disebut azim. Jadi azim itu kebesaran yang kita tidak dapat mencapainya, tidak dapat menguasainya. Sekarang kita masuk ke nama Allah Al-Ghafur. Mungkin ada pertanyaan, apa beda Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur? Ya. Al-Ghafur itu sama dengan Ghaffar secara harfiah. Tapi perbedaannya ada pada satu hal. Al-Ghaffar itu ada tasdidnya, ya. Al-Ghaffar, ya. Ini menunjukkan ada huruf syiddah, ada tanda syiddahnya. Menunjukkan apa? Bahwa Al-Ghaffar itu Allah Maha mengampuni dosa orang yang berkali-kali melakukan dosa. Itu Ghaffar. Kita ini punya kecenderungan mengulangi dosa. Semua kita. Karena dosa itu mirip dengan narkoba. Dia punya candu. Ya. Dan kita habis selesai nyesal, nanti balik lagi. Nyesal, balik lagi. Allah Ta'ala tidak bosan menerima taubat kita. Maka kalau itu terjadi, Allah pun nanti terima kembali. Itu namanya Al-Ghaffar. Apa bedanya dengan Al-Ghafur? Al-Ghafur, pakai waw, itu yang ampunannya sempurna, ampunannya besar, ampunannya dalam, ampunannya mencakup semuanya. Ini perbedaan antara Ghaffar dengan Ghafur. Ghaffar mengampuni dosa, meskipun si hamba melakukannya berulang-ulang kali. Al-Ghafur, ampunannya itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan si hamba. Itu maknanya, ya. Maka sebesar apapun dosa kita, jangan pernah putus asa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ampunan yang jauh lebih besar. Walau balagat ananas sama, begitu kira-kira di hadis. Meskipun dosa kita udah nyundul langit, tetap saja Allah akan dengan Ghaffarnya dan Ghafurnya, Allah berkali-kali terima. Ghafurnya sebesar apapun, lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah lagi, apa arti ghafara? Ghafara, ghaffar, ghafur, yang menghapus atau yang menutup, ya, bukan menghapus, yang menutup dosa hamba atau yang menutupi aib hamba-hambanya. Ini adab seorang hamba Allah yang sejati. Hamba Allah sejati itu kalau doa, ya Allah, tutupi aibku. Itu maksudnya tutupi aibku di sisimu, ya Allah. Nah, kebanyakan orang berdoa itu minta ditutup aib cuma dari manusia, karena takut kelihatan manusia. Padahal yang benar, mintalah supaya dosa kita ditutup oleh Allah SWT di sisinya. Jika Allah telah menganggapnya tiada, maka insya Allah dosa itu tiada di kalangan manusia. Apa gunanya orang tidak melihat kita berdosa, tapi Allah melihat kita berdosa?
Kira-kira seperti itu ya. Inilah kesimpulan sederhana perbedaan antara Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Kalau Nur Al-Ghaffar sudah masuk ke dalam jiwa, ke dalam kolbu seseorang, apa yang terjadi? Yang terjadi harapan dia lebih besar daripada keputusasaannya. Nah, ini kalau Nurul Ghafur sudah masuk ke dalam jiwa, kita ini gampang kemudian memperbaiki jiwa yang cedera. Jadi orang-orang yang bermaksiat lalu kemudian putus asa, sebenarnya jiwa dia sedang cedera, kolbunya sedang luka. Nah, jika dia kemudian membaca nama Allah, mengingat Allah itu kan Ghafur, ampunannya, maafnya lebih besar daripada dosaku. Terobatilah kolbunya, muncullah semangat dalam jiwanya. Orang-orang ini akan menjadi orang yang bisa memberi semangat. Kalau dia seorang dai, seorang ustadz, maka akan banyak orang yang terajak. Orang-orang pendosa-pendosa akan nyaman bersama orang ini, kemudian merasa dapat diterima. Maka ada dai-dai yang tidak dapat Nurul Ghafur, Nurul Ghaffar. Mereka biasanya selalu mengancam, ya, selalu keras, tegas, ya, karena tidak dapat nur itu. Maka seorang dai harus menanam nama ini dalam jiwanya. Ada kalanya dia harus tegas, ya. Zulbat syadid. Ada kalanya harus ngancem, muntaqim, tapi jangan banyak-banyak. Perbanyaklah kata Ghaffar dan Ghafur, karena ini diulang-ulang di dalam Al-Quran. Maka seharusnya kita juga sering ya membaca ya Ghaffar, ya Ghafur. Ya. Kalau doa, Rabbighfirli warhamni, sebelum kata Rabbighfirli, coba panggil ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli zunubi. Ya. Wahai yang maha pengampun, baik dosa itu berulang-ulang. Wahai yang maha pengampun, yang ampunannya lebih besar dari semua dosa yang ada. Ampunilah kami, tutuplah dosa-dosa kami. Kira-kira seperti itu kalau dimaknai. Baik, sekarang kita masuk ke nama Allah Asy-Syakur. Ya. Syakur dari kata syukur. Syakara. Apa makna syakara? Berterima kasih, membalas pemberian. Karena ada waw, maka menunjukkan Allah itu maha sempurna, maha besar rasa atau bentuk terima kasihnya. Kita cuma ngasih sedekah 1, Allah balasnya 10. Kalau ikhlasnya lebih lagi 700. Kalau ikhlasnya lebih lagi tidak terhingga. Ini maknanya syakur. Kalau kita kan dikasih 1, balasnya 1. Nah, adakah di antara kita yang kalau dibantu orang sekali, kita balas berkali-kali? Jika diberi sedikit, kita memberinya lebih banyak. Kalau ada di antara kita yang seperti itu, berarti Nur Asy-Syakur sudah masuk di dalam qalbi. Ya. Orang tua sudah berbuat baik kepada anak. Ya. Jangan berharap anak nanti membalas. Cukup harap Allah yang membalas. Ya. Kenapa? Hanya Allah yang syakur. Kalau anak belum tentu syakur. Kecuali anak diajarkan bagaimana berterima kasih. Kecuali anaknya menemukan jalan kepada Allah. Lalu dia menemukan bahwa Allah itu Asy-Syakur. Orang kalau Nur Asy-Syakur masuk ke dalam kalbunya, selain yang tadi, dia punya karakter suka menghargai. Jadi ini karakter kedua. Kalau ada Nur Asy-Syakur di dalam kalbu, nama Allah Asy-Syakur sudah terpatri di dalam jiwa, orang ini akan suka mengapresiasi. Susah ngejek orang itu susah. Kalau kita kan gampang ya, ngejek itu gampang, merendahkan orang itu mudah, mudah mengkritisi, susah memuji. Mudah menghina, gampang memuliakan. Mudah menghina, susah sekali untuk memuliakan orang. Ini karakter-karakter kebanyakan kita. Nah, hari ini, dimanapun negeri,
hampir semuanya karakter-karakter buruk ini muncul. Wajar kemudian nikmat tidak diberkahi. Betapa banyak nikmat yang diberikan, terutama di negeri kita, ya di Indonesia, banyak sekali nikmat Allah berikan. Tapi karena tidak ada rasa syukur, nikmat itu tidak terasa besar. Akhirnya masalah sedikit, terasanya lebih besar lagi. Saya tidak tahu di luar sana gimana keadaannya. Semoga di sana teman-teman juga baik-baik aja ya. Coba munculkan rasa syukur. Orang yang terbiasa hidup enak, sekali dikurangi enaknya, maka dia akan mengumpat, ya, mengeluh. Maka biasakanlah hidup sederhana, meskipun kita punya kelebihan. Biasakan puasa Senin Kamis kalau ada waktu. Ya. Coba jangan terlalu banyak tidur, kurangi tidur. Sehingga kalau nanti suatu saat tidur kita terganggu, kita nggak marah. Ya. Mood kita nggak kemudian jadi berantakan. Biasa aja. Ya. Coba, jadi orang yang sudah masuk nur asyakur ke dalam kalbunya, dia suka sekali mengapresiasi orang, ya, suka memuji, suka membalas. Nah, dua ini yang paling penting nih, Pak Geri, Mas Dedi. Yang pertama, kalau nur asyakur sudah masuk ke dalam kalbu, sekali orang berbuat baik kepada kita, kita balas dia berkali-kali. Itu asyakur. Ya. Yang kedua, suka menghargai, suka memuji, suka mengapresiasi. Baik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa qalilun, sungguh sedikit sekali di antara hambaku min ibadiyas syakur. Di antara hambaku yang benar-benar bisa besar balasannya daripada hujatannya. Ya. Besar apresiasinya daripada penghinaannya. Itu jarang sekali. Jadi saya kemudian lama juga berpikir, kenapa? Jangan-jangan kita ini termasuk, saya ini termasuk orang yang kurang mengapresiasi. Apresiasi pasangan kah, anak-anak kah, teman kah, lingkungan kita, orang-orang yang berjasa di wilayah kita, di negeri kita, dan segala macam. Jangan-jangan kita kurang masuk ke sana. Padahal Allah SWT mengatakan, kulu washrabu, ya. Hani'an bima aslaftu fil ayyamil khaliyah wa zakirin Allah katsir wa dzakirat ni'mal abd. Dan banyak ayat-ayat yang menunjukkan ekspresi syukur di dalam kehidupan kita, ya. Kita harus banyak ekspresi syukur. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan bersyukurlah, ternyata syukurnya kita tetap saja beda dengan Allah. Kita tidak ada yang sanggup untuk mensyukuri Allah sepadan. Itu sebabnya Imam Ghazali mengatakan seorang hamba mustahil bisa mensyukuri Allah secara sepadan. Yang ada Allah itu hanya meminjamkan nur asyakurnya kepada hamba. Betapa tidak, ya. Kita bisa makan minum, bisa punya harta, itu dari Allah. Lalu harta itu yang diberikan Allah, Allah suruh kasih ke orang. Coba, Allah itu betapa baiknya. Harta miliknya, lalu kita kasih ke orang. Allah pun memberikan apresiasi kepada kita, pahala, kedudukan, karena kita mau berbagi. Sudah itu miliknya, kita bagi, kita dapat pembagian lagi. Itulah yang disebut syakur. Jadi, ini nih. Yang ketiga nih karakter, kalau orang nur asyakur sudah masuk ke dalam kalbunya, dia tidak pernah merasa rugi jika memberi lebih kepada orang. Nah, ini paling mahal di sini. Tidak pernah merasa rugi kalau memberi lebih kepada orang. Baik memberi secara materi, imateri, jasa, perhatian. Kalau pasangan sudah mulai ada nur asyakur dalam jiwa mereka, itu akan gampang mengingat kebaikan pasangannya. Tidak pernah menuntut yang aneh-aneh, ya. Malah menuntut dirinya sendiri. Kenapa kamu nih kurang mengapresiasi pasanganmu? Kira-kira seperti itu, ya. Kenapa terjadi cekcok banyak dalam keluarga?
Karena semuanya ingin dibalasi kebaikan yang lebih. Padahal itu hanya milik Allah. Hanya Allah lah yang pantas meminta dibalasi lebih. Namun Allah kasih kesempatan. Apa kata Allah? Lewat risal Nabi, beliau bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, belum apresiasi kepada manusia, belum menghargai manusia, maka dia belum disebut bersyukur kepada Allah. Jadi syukur itu bukan hanya mengatakan alhamdulillah. Nah, lalu bagaimana cara bersyukur supaya nur masuk ke dalam diri? Pertama, ma'rifatul mun'im. Ya, mengenal siapa yang memberi. Mengenal siapa yang memberi nikmat. Saya sudah sering mengatakan di kajian-kajian sebelumnya, kalau kita sudah kenal siapa yang memberi, sudah cinta kepada yang memberi, sedikit saja dia memberi, terasa besar. Tapi kalau kita nggak kenal siapa yang memberi, besar pun terasa tidak ada. Kita nggak kenal kok. Gitu. Karena kita belum kenal kepada Allah, belum tahu Allah Ta'ala, cari tahulah tentang Allah. Makanya kita belajar Asmaul Husna. Maka teman-teman, sahabat-sahabat makan Allah, hal pertama yang wajib kita lakukan supaya nur asyakur yang tiga indikator tadi itu masuk ke dalam diri, pertama ma'rifatul mun'im. Mengetahui, mengenali, mencintai yang memberi nikmat. Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang tua kemudian Allah wasiatkan kepada kita agar kita berbuat ihsan? Karena Allah menitipkan kasih sayangnya lewat mereka. Maka tidak disebut taat kepada Allah kalau belum taat kepada orang tua. Belum disebut syukur kepada Allah kalau belum berterima kasih kepada ayah bunda. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya nur asyakur masuk ke dalam jiwa kita? Yang kedua, baru lafazkanlah pujian kepadanya. Nah, jadi kita mulai melafazkan. Jadi lafaz itu nomor 2. Katakan alhamdulillah, lillahil hamdu, ya. Ya semua asmaul husna lah. Lillahi ma fis samawati wal ardh, masya Allah, la haula wala quwwata. Semua itu kita lafazkan. Lalu dimaknai. Alhamdulillah itu terjemahannya kita sudah tahu, tapi saya kasih maknanya. Apa terjemahan bebas dari alhamdulillah? Thanks God, kira-kira itu. Ya. Alhamdulillah itu terima kasih ya Allah, gitu itu arti alhamdulillah. Dan ada yang ajaib dalam hadis Nabi SAW mengatakan, afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling kencang, paling afdal, paling tinggi, itulah doa tanpa meminta. Apa itu? Memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi lafaz alhamdulillah kalau benar memaknainya, itu lebih dari doa. Itulah puncak dari semua doa. Berarti ada satu sindiran di sini. Nabi nyindir kita nih. Kamu kalau minta tuh nggak perlu melafazkan mau ini, mau ini, mau itu. Syukuri saja nikmatnya. Itulah doa yang paling tinggi. Maka man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk mengingat Allah, siapa yang sibuk memuji Allah, Allah akan berikan dia apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi, misalnya Pak Geri, Mas Dedi ini doa zikir 1 jam. Ada orang doa 1 jam. Itu yang diminta orang 1 jam itu kita dapat tanpa kita minta. Kira-kira seperti itu, ya. Bahkan mungkin lebih. Baru terbesit dikasih. Allah senang sekali kalau ada hamba menyebut-nyebut namanya, memuji-muji dia. Maka Allah tidak rela kalau si hamba kepikiran sesuatu, lalu mengganggu zikirnya. Supaya zikirnya tidak terganggu, maka Allah mengatakan, a'taituhu, aku akan berikan kepadanya apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Supaya orang ini nggak berhenti berzikir. Karena Allah senang sekali disebut-sebut, Allah senang sekali diingat-ingat. Bukankah kita juga senang? Nah, ini sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita, tapi nggak boleh banyak-banyak. Ya, narsis, ujub, ya, nggak boleh banyak-banyak sifat ini dipakai. Sedikit saja. Ya. Lalu,
disebutkan dalam sebuah hadis ya, di riwayat Imam Al-Baihaqi seingat saya, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam itu disebut abdan syakura. Kenapa? Karena setiap kali dia mau makan, minum, bergerak, dia baca basmalah. Setiap selesai dia berterima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jadi teman-teman mulai malam ini coba, kalau zikir Alhamdulillah itu maknanya bukan segala puji, itu terlalu biasa. Coba dimaknai, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, kalau ba'da sholat, kita kan zikir 33 atau 10 kali, atau 25 kali, atau 100 kali, terserah. Ya. Itu dimaknai. Setiap anggota tubuh, setiap jari, setiap kesempatan yang dirasa, bahkan denyut jantung, denyut nadi, darah yang memompa di jantung, paru-paru, itu disyukuri. Mensyukuri ini akan membuat kita lebih sehat daripada orang-orang yang olahraganya lebih bagus dari kita. Karena itu adalah jatah yang luar biasa ke dalam diri. Ya. Coba mulai menggunakan tubuh ini mengajak diri kita bersyukur, berzikir, biar nanti ketika tubuh ini sudah tidak bisa lagi dipakai, Allah tetap menjaganya. Kenapa orang-orang yang meninggal tubuhnya masih utuh? Bukan berarti dia nggak ada dosa, tapi orang-orang ini dulu pernah mengajak tubuhnya berzikir kepada Allah. Orang-orang ini dulu pernah mengajak badannya, jiwanya, itu mengenal Allah SWT, meskipun secara dosa orangnya tidak lepas dari dosa. Nah, maka teman-teman, ada cara ketiga untuk mendapatkan nur asy-syakur di dalam diri kita, dalam qalbu. Apa itu? Jika tadi pertama mengetahui yang memberi, yang kedua melafazkannya, yang ketiga mengekspresikannya dengan anggota tubuh secara zahir. Jika ada harta, ada nikmat, beli pakaian yang bagus, pakai. Bukan hedon, bukan, tapi pakai aja yang bagus. Ya, ada kelebihan harta, ada kelebihan duit, panjakan sesekali diri kita makan yang enak. Supaya terasa hidup ini nggak susah-susah amat gitu. Ya. Biar terasa hidup ini, ada kenikmatan Allah yang harus dipakai. Kalau ada kesempatan, waktu luang, gunakan tabungan kita untuk jalan-jalan. Ya. Biar ada rasa tambah senang. Kalau orang udah senang, maka dia pun moodnya beribadah tinggi. Moodnya bersyukur juga tinggi. Bukan hedon juga bukan, tapi memberikan hak. Bukankah itu perintah dari Allah? Qul siru fil ard. Berjalanlah di muka bumi. Ya. Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakanlah, perhatikanlah, renungilah apa yang ada di langit, apa yang di bumi. Berarti kita disuruh menatap, piknik, ya, tamasya, kita disuruh. Orang-orang yang kurang piknik itu kurang syukur. Itu zahir. Bagaimana dengan akal? Pikniknya akal juga sama, manjakan akal kita dengan dalil-dalil. Dalil itu ada dalil tertulis, ada dalil yang rasional, yang dipikirkan. Coba manjakan sesekali akal kita mendengarkan kajian-kajian yang berat-berat. Jangan kajian pahala mulu, itu kajian pemanjaan. Ya. Akal kita maunya yang kritis. Kalau kajian itu muncul membuat kita berpikir keras. Nah, itu bagus. Itu adalah tamasya bagi akal. Kita udah tamasya badan nih, tamasya pikiran, tapi pikirannya baru sampai di pikiran fisik, belum sampai kepada pikiran murni. Itu sebabnya orang-orang yang pintar di dunia itu menjadi magnet. Filosofkah itu, kiaikah itu, ahli baca kitabkah itu. Kenapa? Kalau dia berbicara, kata-katanya menjadi gizi bagi otak. Seterusnya, kolbu ini juga butuh tamasya. Apa tamasyanya? Tamasya kolbu adalah mengenal nama Allah, mengenal kekasih-kekasih Allah. Maka kunjungi wali-wali Allah, kunjungi kuburan, itu tamasya kolbu. Kunjungi orang-orang yang berbeda faham, berbeda thariqah, silaturahmi dengan mereka.
Jangan mengkerangkeng kolbu, harus satu aliran, harus satu zikir, harus satu thariqat. Ini sama dengan mengerdilkan kolbu, yang mana hadis qudsinya mengatakan, kolbu hambaku itu lebih luas daripada langit dan bumi. Langit dan bumi tidak sanggup menerima tatapanku, menerima asma dan sifatku. Tapi kolbu hambaku yang beriman bisa menerimanya. Maka orang-orang yang sudah dapat nama Asy-Syakur di kolbunya, ini orang akan suka piknik dari satu thariqat ke thariqat yang lain, satu mazhab ke mazhab yang lain, satu kerohanian yang lain. Karena itu tamasyanya kolbu. Bukan berarti pindah-pindah thariqat, bukan. Ya. Kita thariqat cukup 1, 2, cukup. Tapi tamasyanya harus banyak. Supaya pengalamannya lebih banyak. Ya. Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sungguh beruntung orang-orang yang mau memanjakan jiwanya, dirinya. Karena itulah tanda syukur. Satu kali ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku suka pakai pakaian yang bagus-bagus. Apakah ini sombong? Nabi mengatakan, bukan. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'amih. Ya. Allah suka kalau melihat ada bekas-bekas nikmatnya, bukti-bukti nikmatnya dipakai oleh hamba. Jadi teman-teman, apalagi ini ahlu sunnah, ya, bertoriko, bermazhab. Orang wali itu nggak mesti orang yang lusuh, nggak mesti. Betul ada di hadis Nabi, wali itu ada yang lusuh, rambutnya kusut, itu mah wali-wali yang lepas. Kalau wali-wali yang tertata rapi lebih banyak. Ya. Jadi kita meniru yang rapi. Nabi itu rapi sekali, sangat-sangat rapi. Harum sekali badannya. Imam Syafi'i itu kalau mau ngajar pasti pakai baju yang bagus. Bagus bukan berarti baru. Bagus itu berarti enak dilihat. Ya pantas lah kira-kira seperti itu. Apalagi kemudian itu baru. Ya. Apalagi kalau itu bagus. Udah dapat 2. Orang-orang ini akan ditambah nikmatnya. Ya. Kita kalau memberi hadiah kepada seseorang, kita senang kalau orang itu pakai. Allah lebih senang lagi. Bukankah begitu? Nah, maka teman-teman, nikmat itu zikir tabungan kita jangan ditumpuk-tumpuk aja. Manjakan diri. Emang mau diapain duit itu? Ya. Mau diapain tabungan? Itu kalau ada. Kalau nggak ada, ya baru. Kalau nggak ada, baru kita nabung. Ya. Oke. Asy-Syakur. Allah Subhanahu Wa Taala Asy-Syakur yang jika hambanya beramal sedikit, tapi dia membalasnya banyak. Hambanya beramal tidak sempurna, tapi Allah kemudian menyempurnakannya. Hambanya sholatnya tidak khusyuk, tapi Allah anggap itu sholat khusyuk. Hambanya zikirnya tidak serius, tapi Allah seriuskan itu. Itulah Asy-Syakur. Maka lama-lama kalau kita bicara Asy-Syakur, kita nangis-nangis sendiri betapa kurang ajarnya kita kepada Allah, tapi kita mintanya lebih banyak kepada Allah. Kita nggak serius menyebut namanya, tapi Allah SWT kemudian memaklumi. Maka beruntunglah orang-orang yang faham ini, dia akan lebih berusaha lagi untuk mengekspresikan syukur. Teman-teman dimakan Allah, kalau kita sudah senang kepada seorang guru, kita sudah merasa guru ini berjasa, membawa kita kepada jalan yang benar, apa yang muncul dalam diri? Aku ingin khidmah kepadanya. Jika rasa ini muncul terhadap Allah, kira-kira orang ini akan berjuang untuk Allah, berjuang untuk agama Allah, siap dibenci atas nama Allah, siap berkorban untuk nama Allah. Ya mudah dilafazkan, tapi sebenarnya ini lebih nikmat jika dijalani. Ya. Orang-orang yang khidmah ini atas dasar satu hal saja sebenarnya. Dia bersyukur karena dia kenal, muncullah cinta. Dari cinta dia ingin membalas. Membalas itulah yang disebut syukur. Dan seorang yang membalas khidmah itu tidak akan pernah berpikir, saya sudah banyak berusaha. Tapi dia selalu berpikir, khidmahku, taatku, masih belum cukup untuk menyetarai pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jika kita berpikir keras tentang Asy-Syakur,
sepertinya tidak ada di antara kita yang sampai ke level ini. Bayangkan seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih istighfar. Kenapa Nabi istighfar? Ternyata Nabi istighfar itu karena kurang bersyukur. Kayak Nabi kurang bersyukur. Terus kita gimana dong? Beliau keluar dari toilet, keluar dari kamar mandi, kemudian mengatakan, ghufranak ya Rabb, ghufranak, ghufranak. Ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni aku. Apa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi merasa ini nikmat yang zahir saja sudah nggak bisa aku balasi. Maka ampuni aku ya Allah, karena tidak mampu membalas pemberianmu lebih daripada yang sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itu Nabi. Jadi Nabi itu istighfarnya bukan dari dosa. Nabi itu kalau istighfar karena merasa tidak maksimal dalam khidmah dan taat kepada Allah. Nah, mungkinkah kita sampai kepada makom ini? Sangat mungkin. Maka coba teman-teman sahabat-sahabat Allah, nggak usah jauh-jauh ke teman dekat, ke pasangan, ke orang tua. Kita mulai menerapkan itu. Mulai kepada guru, ya, kepada orang-orang soleh yang berjasa kepada kita, coba mulai diterapkan ini. Baik, lanjut Pak, apa gimana? Gimana Mas Dedi, Pak Geri? Kayaknya lanjut satu kali Bu ya, atau gimana Bu ya? Sebelum Mau lanjut tanya jawab. Iya. Selanjutnya kalau nggak salah Alai ya Pak. Al-Ali. Al-Aliyah. Oke. Baik, Al-Ali, Allah yang maha tinggi. Tinggi dalam bahasa Arab itu bisa berarti makan artinya tempat. Dan yang kedua al-makanah. Al-makanah itu posisi. Jadi ada uluwul makan wal makanah. Ketinggian tempat dan ketinggian posisi. Direktur dengan bawahan itu secara tempat dia nggak lebih tinggi, tapi secara posisi dia lebih tinggi. Maka kita nyebut atasan kita atasan. Direktur itu atasan. Manajer itu atasan bawahannya. Bukan berarti orang ini jalan di kepalanya, jalan di enggak, ya. Jika manusia saja itu disebut orang atas, orang atasan, bukan berarti dia di atas tempat, maka Allah aula bidzalik. Allah lebih mulia dari itu, Allah lebih mudah daripada itu. Sebelum masuk ke makna al-ali secara dalam kitab ini, ya, maka perlu kita garis bawahi dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Karena dia maha sempurna, dia bukan benda, maka dia tidak memerlukan tempat. Jika disebut satu tempat, dia bersemayam, dia turun, kemanapun kamu memandang, di sana ada wajah Allah, maka itu bukan bermakna Allah menempati satu tempat. Jadi ada dua akidah yang berbahaya dalam ajaran perkembangan akidah. Pertama, kelompok mujassimah yang menjisimkan Allah, yang membendakan Allah. Mereka selalu membayangkan bahwa Allah ini tinggi, bahkan meyakini Allah itu di langit. Padahal hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, lebih sahih daripada hadis Muslim yang menyebutkan di mana Allah di langit. Di hadis Bukhari tentang Isra dan Mi'raj, Rasulullah menembus 7 langit dan tidak ada Allah dalam pengertian hadis budak perempuan itu. Yang ada adalah roh-roh suci para nabi dan para malaikat. Ya. Maka sungguh aneh sekali orang-orang yang katanya ikut sunnah, tapi ternyata tidak bisa memadukan hadis-hadis ini karena berpatokan kepada satu hadis lalu mengikuti hawa nafsunya. Ini kelompok pertama, mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah. Yang kedua, kelompok yang disebut kelompok Jahmiyah. Jahmiyah itu asasnya namanya Mu'attilah. Jahmiyah kelompok yang didirikan oleh Jahm bin Safwan, dia punya asas namanya Mu'attilah. Apa arti Mu'attilah? Mu'attilah berarti kelompok yang meniadakan sifat Allah, tapi terjebak kepada
asumsi-asumsi yang lain. Jahmiyah ini meyakini bahwa Allah bisa menempati semua tempat. Jadi kalau Mujassimah itu hanya meyakini suatu tempat saja, yaitu atas. Kalau Jahmiyah meyakini Allah ada di semua tempat. Allah memasuki semua tempat, Allah menempati semua tempat. Dua-duanya tidak termasuk ajaran Ahlussunnah, dan kita menolak dua-dua itu. Dan aneh sekali, kelompok-kelompok tertentu yang tidak paham struktur atau kaidah-kaidah dalam ilmu akidah, itu menyebut akidah Ahlussunnah Asy'ariyah dengan akidah Jahmiyah. Karena dia nggak mengerti apa perbedaan Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Cuma karena ikut-ikut kepada syekhnya, ustadznya, lalu mengatakan, oh Asy'ariyah, Jahmiyah. Ya bagi kita ini sangat lucu sekali ya. Padahal Asy'ariyah atau Imam Asy'ari itu sendiri itu memusuhi atau mengkritisi ajaran Jahmi Safwan atau Jahmiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebelum ada arah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, itu Allah sudah ada. Maka setelah arah itu diciptakan, maka Allah tetap ada tanpa arah-arah tersebut. Dan betapa menggelikan sekali dalil dari kelompok-kelompok Mujassimah zaman now yang mengatakan apa? Jika ada suatu benda, suatu yang ada, tidak bertempat, berarti meyakininya tidak ada. Maksudnya apa? Tidak terbayang dalam pikiran kalau ada suatu zat tapi tidak berada di suatu tempat. Ini logika siapa nih? Logika Ibnu Taimiyah yang sudah terjebak kepada tajsim ketika beliau belum tobat. Ya, Mujassimah, menjisimkannya, mematerialkan Allah. Inilah yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang menyebut dirinya sekarang pengikut Imam Ibnu Taimiyah ini. Apa kata mereka dengan katanya dalil harus Quran dan Sunnah? Mana ada di Quran dan Sunnah mengatakan kalam ini? Coba sebutkan satu dalil saja di Quran dan Sunnah yang menyebutkan jika ada suatu zat tidak berada di suatu tempat, maka orangnya mulhid, orangnya ateis, sama dengan satu tidak ada. Akal kita tidak bisa menerima keberadaan suatu zat tidak suatu tempat. Ya salam. Katanya nggak boleh pakai akal-akalan. Karena sekarang antum pakai akal-akalan. Ini kan lucu. Melarang kita pakai akal, tapi dia pakai akal dia sendiri. Disinilah tidak konsistennya kelompok-kelompok Mujassimah zaman now, zaman kontemporer ini dalam menolak filsafat, menolak ilmu kalam, dalam menolak kelompok-kelompok yang nggak sepakat dengannya. Mengharamkan pakai dalil akli, tapi mereka sendiri mengakal-akali. Nah, kayak ini mulai panas nih kepalanya Pak Geri ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena dalil-dalil gaya-gaya begini mereka ulang-ulang. Mereka lupa kaidah pertama. Surat Syura ayat 11. Surat Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas ayat 4 atau ayat 2 dan 4 dari Al-Ikhlas. Laisa kamitsli syai'. Tiada yang serupa dengannya. Sesuatu itu maksudnya benda. Berarti dia bukan benda. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung semua benda, semua sifat, semua karakter, semua kondisi, semua keadaan. Berarti Allah bukan benda, Allah bukan kondisi, Allah bukan suatu karakter-karakter seperti itu. Dan di ujung surah Al-Ikhlas, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, sepadan dengannya. Karena dia bukan benda. Lalu jangan coba mengatakan, mengakal-akali. Jika sesuatu zat, siapa yang meyakini Allah ini tidak bertempat, berarti dia meyakini Allah ini tidak ada. Ini kan logika Ibnu Taimiyah diulang oleh Ibnu Abil Is ya, ketika mensyarah Thahawi, dan ini syarah yang paling berbahaya menurut saya, dan diulang-ulang sekarang oleh Ibnu Utsaimin ya, sudah wafat beliau, Allah marham wafir ya. Begitu juga Syekh Shalih Fauzan masih mengatakan itu lagi. Dan pengikut-pengikutnya sekarang di berbagai negara, termasuk negeri kita. Ya, saya nggak tahu di Jerman apakah begitu juga. Saya rasa sama. Ya, maka teman-teman, ini kegagalan berpikir, kegagalan memahami. Kenapa?
kan tidak boleh memikirkan Allah. Kalau dia mengatakan jika sesuatu zat tidak ada di suatu arah, berarti dia tidak ada, dia sudah memikirkan zat. Allah itu nggak boleh dipikirkan. Allah hanya boleh dikenali dengan ruh, dikenali nama dan sifatnya dengan qalbu, dipercayai wujudnya dengan akal. Jadi akal itu tugasnya cuma mengatakan Allah ada, selesai. Itu tugas akal. Lalu dicarilah dalil-dalil yang memperkuat dia ada. Sifat yang layak baginya. Nggak sampai akal kita nggak boleh membayangkan lebih dari itu. Nggak sanggup. Inilah makna hadis Nabi. La tatafakkaru fi khalqillah. Ya, yang sahihnya dari Ibnu Umar dan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Mereka berkata, jangan fikirkan zat Allah. Jadi zat Allah nggak boleh difikirkan. Tapi zat Allah hanya boleh dirasakan, dikenal dengan ruh. Tiada teori di situ, tiada ungkapan di situ, hanya ada rahasia dan rahasia. Ya, maka teman-teman, Al-Ali Allah yang maha tinggi, tingginya bukan tinggi tempat, juga bukan tinggi posisi. Posisi yang kita bayangkan itu masih maknawi, dan itu masih maknawi yang dimaknai oleh manusia. Direktur, raja, itu kan maknawi. Posisi. Allah, ketinggian Allah bukan secara makan, posisi yang itu juga bukan secara makan, tempat. Jadi dua-duanya Allah Maha Suci. Maka kelirulah sebagian kelompok yang meyakini Allah Maha Tinggi, bukan tinggi tempat, tapi tinggi posisi dalam pengertian makna yang ada. Itu juga nggak benar. Maka kita mengatakan, laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa dengannya, baik secara tempat ataupun secara posisi. Wallahu a'lam bishawab.